Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembelajaran geometri dan kali ini kita beri kode dengan pertemuan 14.c yang akan membuktikan atau membahas pembuktian bahwa tiga garis tinggi atau altitude pada suatu segitiga adalah konkuren. Nah, teorema yang menyatakan ini adalah teorema 723, the three altitudes of a triangle are concurrent, bahwa tiga garis tinggi suatu segitiga, salah ketik ini, adalah konkuren. Nah, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu bahwa point of concurrent atau titik konkuren untuk tiga garis tinggi atau dari tiga garis tinggi suatu segitiga itu disebut dengan orthocenter segitiga. Pada gambar 7.20 bagian A, titik N merupakan orthocenter atau merupakan perpotongan dari ketiga garis tinggi pada segitiga DEF. Nah, untuk segitiga tumpul sebagaimana pada gambar 720B ini, jadi segitiga TSR adalah segitiga tumpul karena TSR lebih dari 90 derajat, maka ortosenternya adalah X terletak di eksterior. Jika di sebelah kiri di bagian A ini terletak di dalam karena segitiga ini masing-masing lancip sudutnya, maka ortosenternya terletak di dalam atau interior. Sementara kalau tumpul, maka terletak di luar. Nah, X ini merupakan perpotongan ketiga garis tinggi. Tepatnya perpanjangannya. Jadi tingginya adalah ini. Kemudian tinggi yang kedua adalah ini. Karena dia tegak lurus dengan TS, kebetulan tidak ada namanya. Lalu diperpanjang. Kemudian tinggi yang kedua adalah ini. Kursor saya. Dia tegak lurus dengan perpanjangan RS. Kemudian diperpanjang. Ketiganya diperpanjang. Garis tinggi yang pertama ini. Garis tinggi yang kedua ini. Garis tinggi yang ketiga ini. Kursor saya. Ini saya lupa memberikan titik atau menambahkan titik. Kemudian diperpanjang dan berpotongan di eksterior segitiga. Nah, yang kita akan buktikan kali ini, kita menggunakan segitiga yang menghasilkan ortosenternya di interior segitiga. Pembuktian juga dengan cara informal. Pertama-tama, misalkan terdapat segitiga MNP dengan garis-garis tinggi adalah MY. Jadi MY tegak lurus dengan sisi NP, kemudian garis tinggi yang kedua adalah NZ tegak lurus dengan sisi MP, kemudian PX tegak lurus dengan sisi MN. Kita akan tunjukkan bahwa ketiganya garis tinggi MY, kemudian NZ dan PX itu konkuren atau berpotongan tepat di satu titik. Nah, untuk membuktikannya kita menggunakan kaidah konstruksi. Pertama kita konstruksi segmen garis bantu yang melalui M dan sejajar NP. Melalui M, kemudian sejajar NP. Misalkan nanti kita sebut dengan TR. Kemudian berikutnya konstruksi sama segmen garis melalui N sejajar MP. Sebut saja nanti dengan ST. Kemudian konstruksi segmen garis bantu melalui P dan sejajar MN. Sebut saja nanti namanya SR. Kita akan gambarkan tambahan seperti ini sehingga kita peroleh sebuah segitiga baru yaitu segitiga TSR. Tadi NP sejajar dengan TR, NP sejajar dengan TR atau TR sejajar dengan NP, kemudian ST sejajar dengan MP, ini.
ST dan MP, kemudian MN sejajar dengan SR. MN sejajar dengan SR. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa masing-masing garis tinggi, yaitu MY, NZ, dan PX adalah merupakan garis sumbu atau bisektor tegak lurus dari segitiga yang baru terbentuk, yaitu segitiga SRT. Nah, mengapa arah kita akan menunjukkan bahwa MY, NZ, dan PX merupakan garis sumbu? Karena jika kita mampu membuktikan bahwa MY, NZ, dan PX merupakan garis sumbu, maka ketiganya adalah konkuren karena sudah dijamin oleh teorema 722 yang mengatakan bahwa ketiga garis sumbu atau bisektor tegak lurus atau perpendikular bisektor suatu segitiga adalah konkuren. Sehingga arah kita adalah menunjukkan bahwa MY, NZ, dan PX ini selain merupakan tinggi dari segitiga MNP, dia merupakan garis sumbu dari segitiga yang baru terbentuk, yaitu SRT. Dengan kata lain, kita akan tunjukkan bahwa nanti MY ini merupakan perpendikular bisektor atau garis sumbu dari sisi TR. Artinya M merupakan titik tengah TR dan posisinya tegak lurus. Artinya MY tegak lurus dengan TR. Begitu pula dengan NZ, berarti N merupakan titik tengah TS dan NZ tegak lurus dengan TS. Kemudian di sini XP, maka P juga harus kita tunjukkan titik tengah dari SR dan XP atau PX tegak lurus dengan SR. Nah, pada kesempatan ini kita akan tunjukkan satu saja untuk dua garis atau dua segmen yang lain bisa dilakukan dengan cara yang serupa. Nah, kali ini kita akan tunjukkan salah satu saja bahwa PX adalah garis sumbu SR. Untuk yang lain yaitu NZ merupakan garis sumbu TS, dan MY merupakan garis sumbu dari TR, dilakukan dengan cara yang serupa menggunakan jajar ginjang yang terbentuk pada posisi yang lain, tetapi langkahnya sama. Kita akan mulai karena PX adalah garis tinggi, tepatnya garis tinggi segitiga MNP, maka PX tegak lurus dengan MN. Karena ditarik dari P ke arah sisi MN. Sehingga PX tegak lurus MN. Nah, karena MN tadi sejajar dengan SR, sudah kita tuliskan di awal tadi, bahwa MN sejajar SR, maka PX tegak lurus dengan SR. Karena sebuah garis, tentu jika tegak lurus dengan dua garis sejajar, artinya tegak lurus dengan sebuah garis yang sejajar dengan garis yang lain, maka garis tersebut juga tegak lurus dengan garis yang kedua atau garis yang lain tersebut. Jadi kita ulangi, ketika PX tegak lurus MN, sementara MN sejajar dengan SR, maka mudah dipahami atau ini masuk postulat juga bahwa PX tegak lurus dengan SR. Nah, kita beri nomor 1. Nah, selanjutnya karena MN sejajar RP, kita lihat MN sejajar RP. Mengapa demikian? Karena MN sejajar dengan SR. Sudah dituliskan di sini juga. Nah, karena RP itu bagian dari SR atau segmen yang merupakan bagian dari SR, maka tentu saja MN sejajar RP. Begitu pula MR sejajar NP. MR sejajar dengan NP. Mengapa demikian? Karena NP tadi sejajar dengan TR. Dan karena MR bagian dari TR, maka MR sejajar dengan NP. Nah, karena MN sejajar dengan RP, kita lihat ini dan ini. Kemudian MR sejajar dengan NP, MR sejajar dengan NP, maka segi 4 MNPR merupakan jajar genjang.
Kita tahu bahwa definisi jejar genjang adalah segi 4 yang dua pasang sisi yang berhadapan saling sejajar. Nah, karena jejar genjang, maka panjang segmen MN sama dengan panjang segmen PR, atau dengan kata lain, segmen MN kongruen dengan segmen PR. Kita beri nomor 2. Dengan cara yang serupa, kita lihat bahwa segmen MN itu sejajar dengan segmen PS. Karena segmen PS bagian dari segmen SR yang sejajar dengan MN, sehingga MN sejajar dengan PS. Kemudian MP sejajar dengan NS. Kita lihat MP sejajar dengan NS. Mengapa demikian? Karena NS bagian dari TS. Padahal tadi TS sejajar dengan MP, sehingga kita simpulkan MP sejajar NS. Nah, karena MN sejajar PS, kita lihat MN sejajar PS, kemudian MP sejajar dengan NS, maka segi 4 MN SP merupakan jejar genjang. Akibatnya MN kongruen dengan PS. Kita beri nomor 3. Nah, dari nomor 1 dan nomor 3, MN kongruen PR dan MN kongruen PS, kita simpulkan PR kongruen dengan PS dengan sifat transitif. Nah, sehingga dari 1 dan 2 diperoleh, kita lihat ya, 1 dan 4 maksud saya. Kita ulangi, 1 dan 4. Tadi PX-nya tegak lurus SR, kemudian di sini ternyata PR kongruen PS, maka PX adalah garis sumbu atau perpendikular bisektor karena tegak lurus dan membagi segmen SR menjadi dua bagian sama panjang. Sehingga kita simpulkan PX adalah garis sumbu SR. Nah, sekali lagi dengan cara yang sama, maka pemirsa dapat menunjukkan bahwa NZ merupakan garis sumbu ST nanti. Kemudian MY adalah garis sumbu dari TR. Karena kalau kita tuliskan cukup panjang, sehingga silahkan dilengkapi sendiri dengan cara yang serupa. Tetapi melibatkan jejar genjang yang sedikit berbeda. Sehingga ketika ketiganya sudah terbukti bahwa NZ, kemudian PX, dan MY merupakan garis sumbu, maka ketiganya tentu saja konkuren. Karena menurut teorema 722, ketika 3 garis sumbu suatu segitiga konkuren sudah terbukti, maka kita pakai di sini, sehingga MY, NZ, dan PX yang merupakan garis tinggi atau garis-garis tinggi dari segitiga NMP atau MNP, maka ketiganya konkuren atau berpotongan tepat di satu titik. Sehingga teorema 723 terbukti dengan bantuan teorema sebelumnya atau teorema 722. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.